kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka aplikasi pengolah katanya. Bisa melalui start menu langsung pada Microsoft Office-nya atau lewat di All Program. Di sana ada Microsoft Office, ada Microsoft Word 2010. Bisa pakai yang itu. 2010. Ah, ketemu. Ada. Ada ya? Ada. Oke. Sana buka-buka. Kelihatan. Monitornya menghadapkan ke sini. Ah ya, soalnya saya kontrolnya dari belakang. Jadi kelihatan yang main game sama enggak. Oke, Pak. Sudah bisa masuk ya? Sudah. Oke. Untuk yang pakai di laptop bisa menyesuaikan tampilannya. Kalau yang pakai di lab, di sana sudah saya samakan dengan yang ada di layar. Mulai dari Office tab-nya sampai pada versinya. Illa add-in-nya itu masih belum ada. Iya, soalnya nanti Saman sendiri akan mencoba untuk instalasinya. Iya, untuk penambahan daripada Microsoft Office-nya. Untuk yang pertama, ada beberapa menu dan beberapa fasilitas yang terdapat pada aplikasi pengolah kata. Yang mana dalam aplikasi pengolah kata ini yang banyak sering digunakan, mulai dari copy paste sampai dengan format painter. Kalau fontnya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita atau dengan buku pedoman yang terdapat pada sebuah perguruan tingginya. Paragraf juga dibutuhkan. Setelah itu find and replace itu juga sering digunakan juga. Kita coba pertama ketikkan nama Anda masing-masing. Semisal di sini. Iya, soalnya saya sendiri. Dan saya punya nama. Iya. Ya, nama saya berdua, Pak. Oke. Karena dua. Dari sini bisa Anda lakukan copy dan paste untuk menggunakan fasilitas copy paste. Bisa kan ya, mudah ya? Saya yakin bisa sampai. Bisa ya? Ke samping. Ya ke samping kan? Buat 1, 2, 3, 4 8 aja lah cukup. Ya, diketikkan namanya sendiri. Setelah itu dibuat 8. Jika Anda sudah membuat datanya, barusan Anda praktekkan itu adalah copy paste atau bisa menggunakan Ctrl C sama Ctrl V. Ada sekarang istilahnya itu paste spesial. Yang ini biasanya digunakan untuk mengambil data dari dokumen yang lain agar formatnya itu sama dengan dokumen yang ada pada lembar kerja kita. Semisal pada contoh kecilnya kita ambil data dari miliknya Nurul Komaria. Adanya ini. Kita ambil data di sini, semisal ikon lembar kerja. Saya copy, saya masukkan pada lembar kerja milik saya. Di sini untuk rata kiri dan kanannya beserta formatnya itu masih mengikuti lembar kerja miliknya Nurul. Bisa kita ikutkan pada lembar kerja aturan yang terdapat pada lembar kerja kita dengan cara, misal ini saya buat rata tengah, sehingga formattingnya dia ikut pada
lembar kerja ini. Pada pilihan daripada pasta spesialnya, Anda pilih unformatted, lalu klik OK. Maka di sana hasilnya akan mengikuti daripada lembar kerja kita. Itu enaknya. Begitu juga ketika Anda mengambil data dari sebuah internet, kan sudah terbiasa ya. Iya. Saya pahami. Misal ya, iya, soalnya dekat. Ini kok nggak ada, Pak? Iya. Tuh, pasta spesial yang mengikuti format pada lembar kerja kita. Misal dari Excel ke Word itu juga bisa kelihatan sangat nampak sekali. Bisa juga kita buat gambarnya. Misal ini kita mau buat background, gitu ya, dengan memberikan ini warna sesuai dengan keinginan kita. Misal warnanya ini Pink. saya copy, sertakan di bawahnya. Setelah itu pilih pasta spesial. Ada di menu pasta, ikon pasta. Di sana ada pasta spesial. Kalau 2007 sama, 2003 juga sama, tapi ada di menu edit. 2003 pasta spesial. Anda tinggal klik, di sana ada picture. Lalu pilih OK. Maka hasilnya di sini sudah berupa gambar. Yang membedakan adalah, misal ini kita buat bahan teks gitu ya. Ini mau kita jadikan background, bisa. Tapi kalau ini dipindah satu persatu kan nggak mau. Sorry, dipindah semuanya, bukan satu persatu. Kita buat backgroundnya misalnya. Tulisan ikon-ikon gambar kecil ini kan nggak bisa letakkan di atasnya ini. Nah, tuh. Misal zaman buat sertifikat gitu ya. Tapi di belakang, di backgroundnya zaman gunakan background dari nama lembaga tersebut. Itu bisa. Bisa juga dengan menggunakan fasilitas ini. Misal ini yang kosong mau dipotong, bisa. Tinggal Anda gunakan pada menu grupnya. Itu tinggal potong, luruskan sesuai dengan keinginan. Pas. Selesai dia, selesai sudah. Tuh. Misal datanya kayak gini. Bisa Anda praktekkan untuk yang pasta spesial mulai dari Oke, bisa Anda praktekkan untuk copy paste yang spesial maupun yang kalau barusan kan yang biasa. Coba dipraktekkan yang spesial. Hasil ketikan Anda, buatlah gambar. Pastanya itu dibuat paste gambar, picture. Sehingga bisa dipindah kemana-mana. Misal warnanya dirubah, di copy, setelahnya di copy baru di paste spesial. Di kopi mana, Pak? Di kopi mana? Ketika sudah dipraktekkan ya sudah. Ya, kok enggak ada nomor gambarnya kan? Ada Klik aja. Saya pakai paste spesial. Jangan ini, Pak. Salah satu kegunaan dari pasta spesial ini, misal ini ya mau dipindah ke Excel,
Jadi di sana itu secara otomatis dokumennya itu tidak morat-marit gitu loh. Jadi sesuai dengan ketika awal itu. Jadi di sana tetap. Misal pindah ke PowerPoint juga demikian. Di sini pun juga masih tetap posisinya. Itu salah satu keuntungannya. Oke, kita lanjutkan pada berikutnya, ikon berikutnya. Ikon berikutnya yaitu format painter. Format painter itu digunakan untuk menyamakan formattingnya. Misal pada satu paragraf, saya ambil paragrafnya, saya ambil teksnya dulu. Misal saya ambil dari menu pertolongannya. Tuh. Ya itulah bahasanya. Saya ambil satu kosakata ini, satu paragraf, saya letakkan sini, saya paste. Ini saya copy, saya jadikan 3 paragraf ya. Oke. Pada paragraf pertama ini saya ganti fontnya menjadi Times New Roman. Setelah itu size-nya saya ganti 12 dan colornya saya ganti menjadi black dengan rata kiri dan kanan. Setelah itu ini saya buat satu paragraf. Oke, untuk berikutnya, paragraf berikutnya kita tanpa harus mengulangi beberapa format yang ada pada paragraf 1. Dengan cara apa? Kita pertama klik, letakkan di paragraf yang sudah jadi gitu ya. Pokoknya paragraf yang siap untuk diikuti formattingnya. Setelah itu klik format painter. Kalau ingin 2 kali maka double klik 2 kali format painter. Setelah itu tinggal blok pada paragraf yang satunya. Maka secara otomatis paragraf berikutnya itu sama tanpa harus mengulang. Bisa Anda praktekkan. Untuk pengambilan teksnya bisa Anda tekan F1. Misal ini ya yang mau disamakan. Artinya apa di sini? Kita cek yang paragraf kedua sama ketiga mau kita samakan dengan paragraf 1 gitu. Ya kan? Oke. Diletakkan pertama terlebih dahulu pointernya atau kursornya letakkan di paragraf 1, setelah itu tekan format painter dan letakkan pada format yang kedua. Ini yang akan ikut hanya satu kata. Kenapa? Karena tadi nggak diblok. Biar ikut terblok, misal ketika biar ikut semuanya sama, maka ketika memformat painter yang sini posisinya itu terblok semuanya sehingga sama. Itu maksudnya. Paragraf berikutnya juga demikian. Iya. Hanya pada paragraf pertama yang dibenahi, paragraf kedua dan seterusnya itu tanpa harus. Gitu.
Terus Pak, habis diblok Habis diblok, ya sudah dia jadi dengan sendirinya. Ayo, tell me. Yang mana? Pangerannya Kano. Repot kalian. Sebelah mana? Yang mana? Semuanya. Ya jangan kantor. Oh iya Pak, ikut Pak. Ikut. Ah. Sejalan memang. Misal ngambil dari bawah gitu ya. Yang bawah ini mau disamakan dengan yang atasnya. Ya sama, tinggal samakan format painternya. Setelah itu nyampe di atas, tinggal klikan aja atau di blok pada paragraf yang mau disamakan. Beres sudah. Di-record dulu. Ada lagi? Monggo. Nanti. Kalau nggak ada masalah, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Di sini ada jenis font. Font secara garis besar itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah font berkaki, yang kedua adalah font tidak berkaki. Iya. Ini secara garis besar. Font yang berkaki itu adalah font yang sifatnya itu adalah sifat formal. Contoh kecil di sini, font yang berkaki itu adalah kayak Times New Roman. Bentuk daripada font yang Times New Roman, maksudnya berkaki, pada I itu kan ada garis bawahnya kan. Di bawah itu ada lengkungan kayak kaki. Itu maksudnya berkaki. Kalau yang Arial, yang tidak berkaki, contohnya adalah Arial. Kalau yang ini adalah Times New Roman. Tuh. Misal contoh yang Arial ya. Nah ini nggak berkaki, ya kan? Iya. Ketika kena pada T, dia nggak ada kakinya dibanding yang ini. Itu maksudnya. Untuk tulisan formal itu biasanya menggunakan font yang berkaki. Iya. Yang buat banner dan lain sebagainya biasanya Arial itu yang baik. Oke. Itu untuk jenis font. Untuk size-nya itu adalah secara formal adalah 12. Berikutnya di sini ada font size-nya untuk membuat fontnya itu menjadi lebih besar. Misal kata-kata aku ketika diklik satu kali maka di sana semakin besar, atau bisa menekan kontrol. Berikutnya sebaliknya. Dan berikutnya ada lagi changes. Bisa digunakan untuk merubah huruf awalnya saja tanpa harus menghapusnya. Misal bisa kita gunakan Shift F3, itu sama saja. Huruf kapital semua, huruf kecil semua, dan sebagainya. Aku adalah aku. Tuh. Berikutnya lagi di sini ada subscript. Bisa menggunakan kontrol plus sama dengan. Biasanya digunakan untuk tulisan kecil di bawahnya. Dan kontrol shift plus bisa digunakan untuk bagian yang atas. Kalau ingin menormalkan kembali, ketikkan seperti semula. Tuh. Beres sudah. Pakai subscript sama superscript. Kalau yang atas superscript, kalau yang bawah subscript. Bedanya ini. Ini sama yang ini. Ya dilepas aja, jangan diaktifkan. Sudah kan jadi semula. Lah iya, beres.
Dia ada di atas, ada di bawah, normal. Wah, ini matematika main. Nah, anak matematika biasanya pakai yang ini. Nah, angkat. Berikutnya ada lagi, semisal ini ya, pada paragraf yang berikutnya, ketika kita ngeklik daripada font atau bisa menekan tombol Ctrl D, ada satu fasilitas ini yaitu Set as Default. Digunakan untuk merubah semua dokumen baru. Anda buat dokumen baru, maka di sana secara otomatis menggunakan font Times New Roman. Misal ketika Anda rubah menjadi Times New Roman. Misal contoh kecilnya di sini, saya buat dokumen baru. Di sini otomatis Times New Roman. Setelah itu otomatis size-nya adalah 12. Dengan cara apa itu? Yaitu dirubah. Di sini menggunakan Times New Roman. Setelah itu size-nya 12. Ini kalau laptop atau PC pribadi ya. Saya itu dibuat default, dibuat all document. Sehingga di sana template-nya itu otomatis mengikuti sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke. Buat dokumen baru, maka di sana otomatis. Gitu. Ya. Di sini nggak ada sendiri itu. Apa? Nggak ada? Jadi nggak ada kantornya. Iya. Nggak ada. Double klik di area kosong ini. Ini ada kan berarti? Iya. Semisal new tab di sini nggak ada gambar icon new-nya, Anda bisa double klik di area kosongnya ini. Jadi sudah. Bisa? Bisa. Itu pada font. Berikutnya yaitu paragraf. Paragraf ini biasanya digunakan untuk pembuatan makalah sangat berarti gitu. Anda buat makalah. Misal ini kita bisa gunakan Ctrl 1 untuk 1 spasi, Ctrl 2 untuk 2 spasi, Ctrl 5 untuk 1,5 setengah atau 1,5. Ini biasanya untuk makalah. Ini surat resmi, ini skripsi, maupun tesis maupun disertasi. Tuh. Atau bisa gunakan paragraf yang ada di sini. Misal len spasinya, yang ini untuk surat resmi, ini untuk makalah, bukan yang atas ya, tapi yang bawahnya. 3,0 jarang ya. Line spacing optionnya ini biasanya digunakan misal pada suatu paragraf. Ini kan saya pakai enter ya, jaraknya antara yang atas sama yang bawah, ya kan? Ini juga tanpa harus menggunakan enter bisa gitu, tanpa untuk memberikan spasi ini. Misal di sini saya pakai line spacingnya. Pada before-nya saya tambah di sini semisal 12, sorry. Saya klik OK. Maka secara otomatis di sini ada satu jarak yang tanpa menggunakan ya kan? Oke, itu maksudnya. Kalau bawahnya kan sudah tidak. Itu untuk menghilangkan ya, nggak pakai. Misal ini lagi di bawahnya remove kan?
Dia menambah secara otomatis. Kalau yang line spacing option itu adalah kita buat manualnya. Tambah lagi, semisal, nah ini kan remove langsung kan. Semisal mau nambah lagi pakai optionnya. Ini kan sudah 12, tambah lagi 18 misal. Oke. Jadi jarak di sini bukan pakai enter. Oke. Jadi satu karakter. Misal contoh lagi pada table, pembuatan table. Table di sana sudah mulai apa ya? Masuk pada sini. Misal di sini ada nomor 1, 2. Sini ada nama, sini ada alamat. Oke. Ketika kita buat spasinya, misal ini itu pun juga bisa, ini dibuat 3, ini dibuat 3, maka secara otomatis teks tadi itu ada di tengah. Beda lagi dengan yang kayak gini. Misal Anda tekan enter gitu ya untuk mengetengahkan sebuah teks. Ini 1. Enter. Terlalu ribet kan? Ya. Oke. Jadi pakai gitu. Untuk mengetengahkan teks ini. Bisa juga menggunakan fasilitas layoutnya. Kalau yang pakai 2010 ada. Dari 3 saya belum menemukan ini. Salin. Saya letakkan di sini. Kelihatannya pakai enter sama tidak layoutnya. Ini berarti pakai enter, ini berarti tidak pakai enter. Ngebloknya itu kesemuanya jika menggunakan enter. Sedangkan kita cek yang ini, dia tidak pakai enter tapi ngeblok semuanya. Oke. Itu pada paragraf. Berikutnya ada lagi selain di sampingnya paragraf, yaitu penulisan Arab. Ketika pembuatan makalah, di sana ada makalah yang harus menuliskan sebuah ayat atau dalil. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ini kan ada right to left dan text directionnya. Misal ini kita buat right. Setelah itu bahasanya kita ganti kepada bahasa Arab. Baru kita ketikkan. Maka di sana secara otomatis sudah menjadi Arab. Ketika Anda menggunakan Windows 7 dan di sana tidak ada Arabiknya, bisa Anda gunakan settingan sendiri tanpa harus bingung untuk mencari font Arab. Di sana secara otomatis disediakan. Bisa Anda klik start menu lalu pilih control panel. Pada control panel di sana ada Anda pilih language-nya. Ini digunakan bahasa Indonesia untuk merubah teks yang ada di sini. Keyboard shortcut-nya Anda rubah di sini. Anda change, Anda add, pilih Arabic Saudi Arabia 102. Setelah itu Anda klik OK. Nggak ada. Nggak ada. Arabic. Arabic. Iya, oke. Oke-nya di atas bukan di bawah. Setelah itu, setelah Anda oke, sudah kan? Oke. Dan oke. Dan ditutup.
maka secara otomatis di sana ada satu text direction lagi dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Maka di sini otomatis bisa membuat ketikan Arab. Dan di sini alhamdulillah tidak ada. Ditutup dulu baru dibuka kembali MS Word-nya. Iya, biar keluar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semisal pada penulisan angka di sana tidak keluar huruf Arab, akan tetapi bahasanya di sana masih bahasa Latin. Oh ya, sudah Keluar ya. Bisa kita rubahnya dengan di menu file lalu pilih option dan di sini ada advance. Pada pilihan nomorialnya Anda pilih konteks dan name-nya Anda pilih break. Setelah itu Anda klik OK. Maka di sini otomatis menjadi Arab. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Penomoran. Ada di menu file lalu pilih option. Di sana ada advance. File set di sini ada nomorial. Diganti. Di bawahnya. Setelah itu OK. Kok belum Arab gitu ya? Di bawahnya sudah diganti Arab di taskbarnya yang ini. Belum. Oh, kalau belum makanya belum. Sudah keluar Arab. Oke. Itu enaknya. Misal ketika pakai Windows 7 itu enaknya di situ, tanpa harus pakai CD instalasinya. Sama. Ada juga. Sama persis. Oke, untuk materinya sampai di sini dulu.